Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kalau kita boleh bersama-sama lagi datang menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi hari. Sebab semua hanya karena anugerah, semua karena kemurahan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Engkaulah kekuatan kami yang menopang hidup kami, yang memampukan kami untuk kami menanggung segala perkara yang terjadi. Sebab kami percaya bersamamu kami akan melakukan perkara yang besar. Sebab untuk pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Hati kami memuji, menyembah. Terpujilah namamu Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berada dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sekali lagi mari katakan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuh hidupku, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Saat ku berhadapan denganmu,
memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu, sepanjang umur hidup kami. Sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tak berubah. Sebab Allah adalah kasih. Seperti Engkau kekal, kasih-Mu kekal dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kasih-Mu Kau selamatkan kami. Karena kasih-Mu Kau tebus hidup kami, Tuhan. Dengan darah-Mu yang mahal, pengorbanan-Mu di Kalvari sungguh mempesona kami.
buktikan kasih-Mu. Haleluya. Jadikan kami berharga. Jadikan kami anak-anak kesayangan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Semua hanya karena kasih-Mu, hanya karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sangat baik, selalu baik, selamanya Kau baik. Tak berkesudahan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Sungguh kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Engkau baik. Kau sungguh baik. Selamanya Kau baik. Untuk kami terus mau tinggal di dalam-Mu. Sebab aman di dalam-Mu. Sebab kerajaan-Mu tak tergoncangkan oleh apapun juga. Kau kota benteng yang teguh, tubuh pertahananku, menara keselamatanku. Engkau perlindungan yang teguh, engkau kami bersyukur karena Allah yang seperti itu, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Engkau juga Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah mengasihi kami. Allah peduli
akan hidup kami. Hanya Engkau yang paling mengerti. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab itu kami tak takut bahaya. Sebab Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Kasih-Mu yang ajaib yang melingkupi kami. Kasih-Mu yang sempurna yang meneguhkan kami. Kau naungi kami, Kau lindungi kami, Kau jagai kami, Kau sertai kami. Sebab itu kami tak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu yang menjagai kami. Sebab itu kami mau terus bersyukur kepadamu, memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu seumur hidup kami. Bahkan di tengah badai sekalipun, kami tetap tinggal tenang. Sebab kasih-Mu yang ajaib yang terus melingkupi kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tegas Kau
tenaslah kau Allahku, ku tenaslah kau Allahku. Kami tetap tinggal tenang dalam hadirat-Mu yang terus melingkupi kami dengan kasih yang abadi, yang ajaib. Sebab kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Bahkan saat badai bergelora di sekeliling kami, kami mau tetap tinggal tenang. Sebab Engkau yang menaungi kami, melingkupi kami, menjagai kami. Untuk kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi hari ini. Sebab Engkau Bapa yang setia bagi kami. Dan kesetiaan-Mu teruji. Engkau buktikan sampai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Sebab Engkau Allah yang kekal. Sebab itu biarlah kami terus tinggal di dalam-Mu. Dan firman-Mu di dalam kami. Firman yang menenangkan hati kami. Yang meneguhkan iman. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Dan hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Simon. Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita sudah masuk ulangan ke-30. Jadi setelah kita sama-sama belajar, ya kan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, saya sangat bersyukur bahwa pagi ini kita masih boleh diizinkan untuk sama-sama berperempuan. Hari ini judulnya Pulih Setelah Bertobat. Judul ini sangat menarik untuk kita renungkan. Karena bagaimanapun apa yang kita tahu bahwa ketika Tuhan meminta Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, ya kan? Nah, setelah saya merenungkan, saya mengingat hidup ini, kita sama seperti bangsa Israel, ya. Tuhan sudah janjikan, ya kan, hidup kita ini penuh susu dan madu, ya. Kanaan sudah Tuhan sediakan, tetapi karena hidup kita yang selalu ingin memakai pikiran logika kita, sehingga kita bersungut-sungut, ya. Kita tahu 5 dosa, ya kan, yang telah dibuat bangsa Israel sehingga mereka tidak memasuk tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb saja. Kita tahu Musa pun, ya kan, akhirnya apa? Hanya sampai ke gunung Nebo, ya kalau nggak salah. Nah, jadi hari ini kita mulai mau merefleksikan hidup kita, ya kan? Kita Israel rohani, kita tahu kenapa sesungguhnya kita ingin sekali hidup kita ini, kalau menurut keinginan kita ingin semua jadi berhasil, kita ingin sukses, kita tidak mau ada penderitaan, ya. Tetapi kalau hari ini, kalau Bapak Ibu sedang mengalami penderitaan, mengalami gangguan, saya juga ada mengalami, ya. Itulah kata Tuhan, ya kan.
Ya, kita ikut Tuhan tuh bukan seperti yang orang kira mulus-mulus saja, tidak. Tetapi Tuhan izinkan itu, Tuhan tidak mencobai kita, tetapi Tuhan izinkan satu masalah, ya kan, kita berproses di situ. Tuhan ingin kita mengalami, ya, bagaimana hidup sebagai murid Kristus. Tapi saya percaya, ya kan, Tuhan tidak akan tinggalkan, ya. Jadi hari ini kita mulai lagi dengan satu introspeksi diri kita, ya kan, dengan judul pulih setelah bertobat, ya. Maka saya akan bacakan, maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali di segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun ada orang-orang terhalau daripadamu, ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Sampai sini saya akan renungkan, ya kan. Tuhan Allah itu memang Bapa yang baik. Tetapi kenapa, ya kan? Di sini kita hidup harus memang memilih. Tidak ada pilihan lain. Ya, surga atau neraka. Jadi jalan hidup kita itu kadang-kadang kita hanya berpikir dengan pikiran logika kita. Itu salah nggak? Nggak salah. Tetapi kita tidak akan bisa menyamai atau memenuhi seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadi kita harus ada keseimbangan dengan kita ada, ya, penuntun kita yang lebih, yaitu firman Tuhan. Jadi dengan lewat hidup kita selalu, ya kan, dengan bangun pagi, ya mungkin Bapak Ibu ada yang biasanya belum bisa bangun pagi seperti saya dulu, tapi dengan perlahan-lahan, ya kan, hidup kita ini, ya kan, kita akan lebih baik. Karena apa? Ya, karena ada firman yang kita baca, kita renungkan, kita sharingkan, ya kan. Begitulah hidup kita yang dulu, ya, dulu kita hidup penuh dengan dosa. Ya, di sini dikatakan, ya kan, ayat keempat, sekalipun orang-orang, yang ketiga ya kalau nggak salah. Nah, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau, ya kan. Nah, di sini kalau kita benar-benar, kalau kita belajar hari lepas hari dengan firman Tuhan ini, Tuhan itu baik loh. Cuma yang tidak baiknya kita. Karena kita ingin melebihi apa yang dari Tuhan. Jadi saya begitu, ya kan, disadarkan, ya kan. Disadarkan karena ada banyak hal yang saya hadapi juga, ya. Mungkin Bapak Ibu tahu hari-hari ini lagi viral katanya. Saya juga nggak mengikuti, tapi saya, ya, percaya, ya. Di sini ayat ini, firman Tuhan hari ini begitu menguatkan saya, ya kan. Nanti Tuhan akan berperkara dengan hal-hal orang-orang yang punya rancangan terhadap kita. Jadi kita nggak usah takut. Kalau kita memang mau hidup benar, itu gampang, ya, gampang untuk ditipu oleh orang, ya. Tapi kita nggak usah takut.
Kita punya Tuhan yang hidup dan Dia sanggup memulihkan kita. Ya kan? Jadi sekarang ini kita tahu hidup kita yang tadinya penuh dengan dosa, ya kan? Karena belum mengenal kebenaran sesungguhnya. Kita belum banyak membaca firman Tuhan, kita belum menghayati firman Tuhan. Tapi setelah kita menghayati firman Tuhan hari lepas hari, kita semakin mengerti bahwa oh ini rencana Tuhan untuk hidup saya. Jadi disinilah saya menemukan ya kita harus benar-benar memilih mana yang kita harus lakukan. Dan lantas ayat ke-6 ya kan, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan membenci dan pembencianmu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Nanti dulu, sebentar. Nah, sampai ayat 8 ini, di ayat 7 deh. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu, ya kan? Dan pembencianmu yang telah mengejar engkau. Jadi kadang-kadang yang saya alami, kita sudah nolong orang, kita udah baik, malah dibalik lagi kan. Nah, jadi hari-hari dunia ini tidak bisa kita andalkan dengan kekuatan kita. Tetapi saya selalu mau ingatkan kepada siapapun hari ini, ya kan, jangan hanya percaya dengan perkataan atau omongan orang untuk segala hal sesuatu yang ya misalnya kalau ada orang mau pinjam apapun, kalau itu nilainya agak mungkin ya agak menurut Anda cukup besar, ya kita harus hati-hati ya. Jangan percaya hari-hari ini banyak tipu muslihat ya. Jadi orang dunia firman Tuhan katakan dunia semakin hari semakin jahat. Jadi kalau ada orang lain tapi merancangkan untuk kamu sesuai seperti ini yang saya alami ya kan. Tapi saya hanya berdoa Tuhan. Ya, di sini tadi saya baca ada Tuhan ngomong dia yang akan berperkara pada orang itu. Jadi kita nggak usah takut ya kan. Yang penting kita harus waspada ya selalu waspada karena iblis selalu ya kan mencari ya kan celah bagaimana dia bisa menjatuhkan kita ya. Nah, yang ke-9 Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu dan buah kandunganmu dan hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu sebab Tuhan Allahmu ya akan bergirang kembali setelah engkau dalam keberuntunganmu seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Ya kan? Jadi di sini kita lihat sendiri ya, saya bisa menganalogikan bahwa kalau kita jadi anak ya kan yang sesuai dengan keinginan Bapak ya kan. Ya, saya lihat istri saya kadang-kadang dia dengan anaknya ya kan dia begitu perhatian ya kan. Karena apa? Itulah seorang uh, orang tua itu ingin sekali ya. Tuhan tuh seperti itu menurut saya. Kalau kita ya kan baik-baik ya kan mendengarkan ya ini kan ada firman-Nya dan melakukan firman Tuhan ya kan pasti Tuhan akan bela kita. Jadi di sini saya lihat ya Tuhan itu akan memulihkan. Jadi kalau hari ini keluarga kita belum pulih-pulih masalah ekonomi, masalah hubungan suami istri, coba kita belajar bertanya sama Tuhan ada apa. Ya kan ada sesuatu yang kelihatannya kita belum menemukan jalan keluar. Ya saya bersyukur ya kan hari lepas hari kita semakin mengerti bahwa firman Tuhan dan kita mulai mempraktekkan lebih dalam lagi. Ya kan?
sehingga hubungan suami istri itu ya kan sangat-sangat kita bisa nikmati. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengerti, ya kan, kita hanya mengandalkan ego kita, ya kan, ujungnya apa yang terjadi? Tidak ada titik temu, ya. Semakin meruncing, ya kan, semakin meruncing, ujungnya masalah. Jadi saya mengajak kita, ya kan, dosa-dosa zaman dulu yang dilakukan oleh orang-orang Israel itu, ya kan, jangan kita lakukan itu. Karena kita mau pulih, ya. Setelah kita bertobat kita mau pulih. Terus ayat ke-11, ya kan, kehidupan atau kematian, ya. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapa yang akan naik ke langit untuk mengambil bagi kita dan memperdengarkan kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkan kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Nah, di sini kita tahu, ya kan, apa yang dunia tawarkan kepada kita, apa yang dunia buat menurut kita itu kadang-kadang indah, tapi itu sangat membinasakan. Jadi kita harus mempraktekkan kepada orang-orang dunia, ya kan, kita ini adalah biji mata Allah, kan. Biji mata Tuhan itu harus menjadi contoh dan teladan. Memang tidak gampang, ya kan? Tidak gampang, ya. Kadang-kadang ya kita rasanya ikut Tuhan begitu berat. Lihat orang di dunia hidup mereka begitu belum happy, glamor dan sebagainya. Menurut saya ya kita harus memilih, ya kan? Kita jangan ikut-ikut orang, tapi kita nggak punya satu pegangan. Kalau saya terus terang aja, apapun sekarang ini saya kembalikan ke firman, ya kan? Di mana firman berkata, ya kan, karena firman itu iya dan amin, karena itu adalah firman itu adalah Tuhan, ya saya terus terang aja berpikir, ya kan, memang dunia itu memberi, ya kan, kenikmatan hanya sementara, tetapi penderitaannya begitu panjang, ya. Jadi kita harus sama-sama bagaimana, ya, apalagi di usia yang sudah mendekat, ya, semakin hari semakin dekat. Saya katakan kepada teman-teman, ya, kita ini semakin hari semakin dekat, meskipun saya masih ingat ketika waktu kecil di kampung saya gimana, seperti kita nih belum tua. Kemarin ada kunjungan dari Jakarta kepada saya, mereka berkata, sepertinya kita baru kemarin ya Pak Simon ya. Tetapi gimana ya, dia bilang, keinginan masih kuat, ya kan, semangat masih kuat, tapi mesin sudah banyak yang haus, ya. Saya bilang ya itulah yang kita hadapi hari-hari ini. Karena firman Tuhan bilang ya 70 itu ya manusia sehat itu 70. Kalau sampai 80 itu anugerah. 80 ke atas sakit penyakit hadiahnya. Kebahagiaannya itu. Jadi kita harus sama-sama mengerti. Jadi sekarang ini bagaimana, ya kan? Kita harus, ya, sama-sama memahami bahwa Tuhan ingin kita lebih baik, ya kan, dari kemarin. Supaya apa? Jangan kita menderita, ya. 15, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari kehidupan yang dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Nah, ini yang saya maksud tadi, ya kan? Hidup, keberuntungan dalam Tuhan, tapi ke depannya itu ada kematian atau kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintah kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya,
dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Nah, ayat ini ya kan sangat sekali kita sadarkan, karena ayat 16 ini, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Jadi kalau kita memang percaya sama Tuhan, kita hidup dengan benar, memang awalnya itu nggak gampang, ya kan? Nggak gampang seperti Pak Heri bilang, ya kan? Tapi tergantung kita, ya kan? Kita mau nakernya gimana, kita mau ngejalaninya gimana, ya. Jadi kita jangan hanya berpikir melihat orang, tapi kita juga harus melihat kemampuan kita dengan kita combine, ya kan, setarakan dengan firman Tuhan, bagaimana kita hidup dan berjalan di dalam sebagai anak Tuhan. Ya, 17. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi ayat 17 ini kita harus sadar, ya kan, hari-hari ini memang banyak penipu-penipu, penyesat-penyesat. Jadi kita harus tahu, ya kan, kita ini siapa dan teman kita tuh siapa. Kita bisa berteman kepada setiap orang, tapi kita tidak bisa mengikuti setiap orang, ya. Karena orang punya masing-masing pemikiran, mungkin dia cara dia. Tetapi kita harus tahu, kita ini sudah punya patron, yaitu firman. Jadi kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, 18, maka aku memberi tahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Nah, di sini Tuhan sudah jelas mengasih tahu kalau kamu tidak sesuai dengan hidup dengan firman Tuhan, ujungnya binasa. Karena apa? Ya banyak orang yang berkata begini, ya kan, ngapain ikut Tuhan susah-susah, ya kan? Di dunia kita bisa puas-puas, bisa menikmati semua. Itu adalah pilihan, ya kan? Orang yang belum mengerti, ya kan? Karena apa, ya? Ya banyak juga dulu saya belum mengerti. Tapi lewat Koramdio ini pelan-pelan, ya kan, setiap pagi, ya kan? Kalau dulu kan kita jarang, ya kan, sekarang tiap pagi kita mulai merenungkan, mengingatkan dan diingatkan, ya kan, hari lepas hari semakin baik. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. 19, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Nah, di sini ayat 19 ini Tuhan sudah jelas juga memberitahu kita, ya, termasuk bangsa-bangsa Israel yang Tuhan sudah katakan dan Tuhan sudah pimpin mereka, ya kan. Nah, pilihlah, ya kan, kehidupan supaya engkau hidup maupun keturunanmu itu jadi baik. Jadi kita, setiap kita ini untuk memimpin keturunan itu, anak dan cucu kita, anak mantu dan cucu kita tuh tidak segampang yang kita pikirkan, ya. Jadi kita ini selalu tidak sama. Tapi bagaimana, ya kan? Ya puji Tuhan, Kak, saya punya tiga anak, tapi dua laki-laki, ya kan. Hari ini saya bersyukur, ya kan, mereka mulai saya lihat semakin dekat kepada Tuhan. Kenapa? Kita nggak gampang, ya kan, susah sekali, ya. Karena apa? Dunia selalu menawarkan yang indah-indah, tapi gimana di bagian menantu wanita, istri saya selalu banyak ngobrol sama mereka,
ya kan, di anak laki-laki juga kita harus pelan-pelan. Kita minta hikmat Tuhan dengan cara bagaimana ya kan mereka itu bisa mengenal lebih lagi. Karena hari-hari ini ya pencurinya semakin banyak, iblis semakin bergentayangan di mana-mana untuk menyesatkan manusia. Tapi kita bagaimana? Kita harus selalu siaga bagaimana minta petunjuk dan hikmat Tuhan untuk benar-benar ya. Nah, di sini dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal ini berarti hidupmu dan lanjut umurmu dan untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Jadi hari ini kita bersyukur, kita diingatkan dengan mari kita kembali ke Tuhan, ya kan, kepada firman-Nya supaya hidup kita lebih baik. Ya kan di sini judulnya kan sudah sangat jelas bahwa pulih setelah bertobat. Nah, apa yang menjadi masalah kita selama ini? Mari kita renungkan, ya. Tuhan tidak pernah mau menguji kita, membuat satu rancangan kecelakaan kepada kita, tidak, ya kan? Tetapi kalau kita merasa kenapa ada beban hari ini untuk hidupku, mari kita periksa apakah kita sudah pulih dalam pertobatan kita, ya kan? Kita sama-sama, ya kan? Kita tidak menghakimi, tetapi kita mengajak. Mari sama-sama, ya kan? Kalau yang kita sudah bertobat pun ada halangan, ujian, rintangan, kita tanya Tuhan. Karena Tuhan pasti mau, ya kan, memberi yang terbaik kepada anak-anaknya, seperti bapak dan anak, ya kan. Saya juga ya kalau anak sudah ngomong begini 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 dengan tindakan mereka yang baik, ya kita akan support, ya kan. Tuhan juga demikian. Tapi jangan kita maunya ya kan Tuhan ikut kita, tapi kita harus ikut Tuhan dulu, ya kan. Kalau anak kita juga mau ikut gaya dia, ya jalanlah dulu, ya kan. Setelah terbentur baru dia tahu kan. Nah, tapi kalau dia baik-baik, kita lihat sesuai dengan firman Tuhan, pasti ya seorang bapak itu tidak akan mau anaknya itu menderita. Tetapi kalau kita bilang selalu kita support terus, tapi tanpa benturan, anak itu juga nggak kuat. Sesuatu yang kita buat, ya kan, itu harus apa? Ada ujinya kan. Ujiannya apa? Ya kalau barang seperti Gucci ya, Gucci itu kita bikin, itu juga akan diperhitungkan kekuatan. Jangan sedikit terbentur pecah. Jadi isi di dalamnya hancur kan. Jadi ada kekuatan-kekuatan yang harus ya kita sempurnakan. Nah, hidup kita bagaimana kita menyempurnakan, yaitu lewat firman Tuhan. Ya kan? Wah, ini belum sempurna nih, ya kan? Kita harus bikin lagi guci yang bagus dengan tanah liatnya, jangan banyak pasirnya, ya kan? Supaya kekuatannya terjamin, ya kan? Nah, demikian juga hidup kita. Kita harus selalu berkaca pada firman Tuhan, ya. Jadi saya yakin dan percaya apapun yang kita hadapi, ya kan, ya, kita harus percaya Tuhan itu selalu menolong orang yang benar, ya. Jadi Tuhan tidak akan menolong orang yang tidak benar. Tetapi iblis juga bisa ya menyerupai, ya, ketika waktu itu Musa melemparkan tongkatnya, ya kan, jadi ular, ya. Tukang sihir juga bisa. Tetapi apa ujungnya kan ular-ular yang tukang sihir semua dimakan oleh ularnya Musa. Ya kan? Jadi kalau ada Tuhan di situ, kadang-kadang memang rasanya kita kok Tuhan lambat dian, aku ini udah terancam. Tapi saya percaya, ya kan, Tuhan tidak lambat. Tuhan tepat pada waktunya. Jadi hari ini ya kan, marilah sama-sama dari
firman ini, ya 3 yang saya rangkumkan. Pertama, harus memilih dengan satu tekad, ya. Jangan kita tidak pernah punya satu tekad yang baik. Harus memilih dengan satu tekad. Yang kedua, Tuhan akan berperang ganti kita, ya. Jadi kita nggak usah menghakimi orang, nggak usah. Memang kadang-kadang keinginan, kalau bisa lumatkan juga ini. Tapi biarlah kita serahkan. Karena kita tidak berhak menghakimi, tapi kita berdoa kepada Bapa kita, biar Bapa kita hakim yang adil itu akan, ya kan, berperang ganti kita. Yang ketiga, Tuhan akan memulihkan, ya. Tuhan akan memulihkan ketika kita semakin hari hidup semakin berkenan, ya. Kita hidup semakin hari semakin benar, ya. Jadi Tuhan akan memulihkan keluarga kita, dan saya percaya, ya kan, apa yang hari ini dalam firman Tuhan ini, kalau kita hidup dan kita jalankan dengan benar, akan terjadi pada kita bahwa Tuhan akan memulihkan setelah kita bertobat. Demikian, saya kembalikan ke Pak Heri. Oke, terima kasih Pak Simon buat uraian sharing pagi ini. Saya percaya setiap kita diberkati. Jadi seperti berkali-kali saya katakan, hidup ini adalah rangkaian dari pilihan-pilihan dan kita harus membuat keputusan di dalamnya. Dan tadi Coach Simon sudah sampaikan, mari kita memilih dengan tekad. Karena kalau pilihan yang ada setiap hari dalam hidup kita, kalau dikerucutkan, sebenarnya cuma ada 2 pilihannya. Mau hidup sesuai firman atau tidak. Itu saja pilihannya. Dalam seluruh aspek hidup kita, Bapak Ibu. Tapi seperti Coach Simon tadi katakan, poin pertama, mari kita bertekad dalam hidup ini. Pilihan kita, keputusan kita adalah hidup sesuai dengan firman. Jadi sekali lagi, hidup ini adalah rangkaian dari pilihan-pilihan yang pasti diperhadapkan pada kita. Dan Tuhan juga memperhadapkannya dalam hidup kita. Dan sebenarnya sekali lagi hanya 2. Kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Artinya mau hidup sesuai firman atau enggak. Karena hidup ini sebab akibat. Tapi seperti Cosimo tadi poin pertama, yuk kita bertekad memilih hidup sesuai firman. Karena kita percaya Tuhan yang pasti akan berperang ganti kita. Tuhan pasti akan bela firman-Nya kalau kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Itu yang poin yang kedua. Dan yang ketiga tadi, pulih setelah tobat. Artinya begini, seperti kalimat yang kita dengar waktu pemaparan doktrin. Kekristenan bukan bicara tentang hidup dalam kesempurnaan, bukan. Tapi kekristenan itu hidup berbicara tentang pertobatan setiap hari. Kalau hari ini engkau salah, engkau berdosa, tobat, dan Tuhan akan pulihkan. Dan berkali-kali saya katakan, orang akan tobat itu kalau dia sadar dia salah. Nah, saya seringkali banyak orang merasa benar. Dia pikir dia benar dengan apa yang dia lakukan, padahal itu dosa. Nah, sehingga keadaannya nggak akan pernah berubah. Tapi firman Tuhan pagi hari ini ingatkan poin yang ketiga dari Coach Simon disampaikan, ketika kita bertobat, Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Jadi sekali lagi, kekristenan bukan bicara tentang hidup dalam kesempurnaan, tapi hidup dalam pertobatan setiap hari. Biarlah firman Tuhan yang mengingatkan kita, menasehati, bahkan menegur kita, dan membuat kita bertobat. Oke, terima kasih Coach Simon. Jadi saya kembalikan kepada Hengki. Silakan, Heng. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Setiap kami terus bangun di pagi hari, terus datang kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih juga ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terus mengingatkan kami. Kami terus dipulihkan Tuhan dari pertobatan kami ya Tuhan. Dan juga kami terus diingatkan Tuhan, terus datang kepada Engkau dan mendengarkan suara-Mu sesuai dengan apa yang Kau perintahkan kepada kami ya Tuhan. Dan juga terima kasih buat segala firman yang telah disampaikan oleh Pak Simon ya Tuhan. Tuhan terus berkati Pak Simon Tuhan. Tuhan terus memberikan Pak Simon kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Buat istri dan juga anak-anak, mantu, dan cucu juga Tuhan berkati ya Bapa.
Terima kasih, kami serahkan keluarga besar Pak Simon ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini juga ya Tuhan. Biarlah Tuhan Allah yang terus memberkati hidup setiap kami ya Bapa. Baik istri, suami, dan juga anak-anak kami, bahkan juga orang tua kami, Tuhan berkati ya Bapa. Tuhan juga berikan setiap mereka kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, baik usaha, pekerjaan kami, juga Tuhan terus memberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala sepanjang hidup kami, keluarga kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami, Tuhan terus curahkan damai sejahtera sukacita-Mu atas bangsa ini ya Bapa. Dan juga biar Tuhan terus memberkati perekonomian bangsa ini, dan juga Tuhan terus memberikan keamanan atas bangsa ini ya Tuhan. Tuhan juga berkati pemerintahan kami yang ada. Biarlah pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Terus membangun bangsa dan negeri Indonesia ini untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Indonesia dan juga pemerintahan kami yang ada ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Silman, silakan tutup dalam doa, Pak. Kembali kami datang dengan bersyukur kepada Tuhan karena kami tahu penyertaan Tuhan yang ada di dalam setiap kami. Kami tahu Tuhan, kami boleh melakukan aktivitas, kegiatan keseharian kami. Kami minta Tuhan yang menuntun supaya kami tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Kami tahu Tuhan, hari-hari kami Tuhan, ada banyak persoalan yang kami tidak mengerti, tetapi kami percaya Engkau Allah yang selalu dapat menjawabnya Tuhan. Terima kasih, akhirnya kami mau terima berkat kasih karunia dari Bapa di surga, yaitu berkat kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, ya, bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sepanjang dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.